Hari ini kita mau makan mukbang. Hore! Berapa gitu ya? Gitu ya. Kalian bungkus kayak gini. Nih, terus gini. Ini lebih empuk dari yang ini. Ini yang paling top, the best. Hey! Kaget. Wow. Hey, what's up my friends? Back at tuturan lagi guys di My Daily Vlog. Hari ini kita mau makan mukbang. Hore! Aku memang akhir-akhir ini lagi Apa tuh? Apa tuh? ya intinya lagi seneng mukbang ya kan. Dan di video kemarin aku bikin challenge, bukan challenge sih, semacam review juga bisa dibilang mie Korea kesukaanku yang bungkusnya putih, arirang yang bungkusnya putih, dan itu kan dia terbuat dari sup sumsum tulang. Nah, masih seputar itu, lanjutan dari video itu, kita sekarang mau mukbang Korean food yang menurut aku paling enak di Jakarta. Dan ini bener-bener enak banget. Aku pengen ajak kalian juga, karena aku bikin story juga waktu itu di @gazelcross Instagram. Kalian bilang vlogin dong bang, aku udah pernah makan itu sekali dan aku kayak wow enak banget. Jadi kalian aku ajak, dan ini benar-benar kayak Korean experience. Dan bisa dibilang di restoran ini ada daging yang non halal. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nonton boleh, nggak nonton juga nggak apa-apa. Karena ini benar-benar aku sebagai reviewer aja pengen kasih experience dan makan di Korean barbecue tuh yang enak seperti apa. Gitu. Karena benar-benar di sini aku feelnya benar-benar kayak kalau nonton film Korea gitu ya. Ini sama, jadi sambil minum minuman Korea juga. Pokoknya ini bisa dibilang buat aku ini salah satu experience makan Korean barbecue yang terenak. Let's go! Jadi aku tuh udah sering lewat sini kan. Si Chunggiwa ini papannya atau namanya itu besar sekali. Tadinya aku belum pernah sama sekali kan makan di situ. Terus penasaran sekali nyoba, gila ketagihan banget. Ayo kita ke situ. Oke, kita sekarang udah duduk. Nah, ini tempatnya bener-bener kayak di restoran di Korea. Jadi kalau kalian pernah nonton film Korea itu, biasanya di restonya itu ada cerobong-cerobong asap. Bukan cerobong asap ya, maksudnya kayak apa disebutnya ya? Exhaust tapi yang bentuknya cerobong ke bawah gitu, yang bener-bener di atas kompor atau grillernya. Contohnya kayak gini. Tuh. Dan ini beneran ngisep guys. Jadi ada vakumnya gitu, ngisep asap. Jadi kalian nanti lihat deh, pas dimasak asapnya itu bener-bener kesedot gitu. Ya nggak ada? Hah? Apa namanya dong? Corong macorong, corong macorong. Terus kompornya juga keren. Jadi dia ditanam dalam meja gitu. Ini bikin aku terinspirasi mau bikin kayak gini di rumah. Ya nggak Dan? Seru ya? Kita bikin ya. Sepertinya andangi. Iya. Di sini pilihan dagingnya itu banyak dan aku bakalan pilih yang banyak variasi. Ada yang sapi, ada yang non halal. Aku pesan semua. Dan kalau kalian mau pesan yang halal doang juga sebenarnya bisa. Di sini aku lihat banyak juga orang yang pesan beefnya doang gitu. Makan di sini untuk pesan yang halal doang itu juga banyak. Dan aku juga seneng banget makan di sini. Kenapa? Soalnya sama mbaknya itu dimasakin di depan muka kita. Jadi kita bisa pilih kita mau masak sendiri, kita bakar sendiri, atau mbaknya bisa masakin. Nah, aku sih lebih senang dimasakin. Kenapa? Soalnya aku jadi bisa sambil makan. Gitu. Jadi di depan muka kita di sini sama waitersnya dimasakin, terus kita juga bisa sambil makan. Oke, aku mau pesan dulu, guys. Aku udah pesen dan kita duduk langsung. Habis pesen disajikan. Ini namanya kayak semacam apa ya? Ya bisa dibilang side dish lah. Lihat deh, di sini labu siam gitu. Kita cobain ya. Jadi kalau di restoran Korea gini guys, sambil nunggu, sambil kita dikasih kayak gini bisa kita cemilin. Wow. Gurih asin gitu. Ini bayam, ada cabenya. Kayaknya pakai putih telur gitu ya. Ya, ini asin. Kimchinya kita coba. Ini kimchi terenak, nggak terlalu asam. Dingin ya kan, kimchi itu enak dingin ya, seger, pedasnya dapat, masih kriuk-kriuk. Ini terong balado gitu. Enggak, pakai sambal apa Korea gitu, gochujang namanya. Kalau ini asinan, jadi ini timun. Seger, asam. Ini katanya ubi. Aku lihatnya kayak tahu ya. Tapi kayaknya iya deh ubi itu. Oh ya ubi. Kayak ubi yang di puldak, yang di snack Korea. Ini ada cocolatnya buat barbeque-nya, nanti ada garam. Terus ini ada, oh ini gochujang. Kalau yang ini dia kayak semacam
miso gitu ya. Miso tuh kalau bahasa Indonesianya bisa dibilang tauco, asin-asin gitu miso. Aku minta ekstra kimchi. Aku doyan banget kimchi. Daunnya ada selada kayak biasa. Terus ini juga enak ini. Jadi ini ya ini cabenya dibakar, nanti nggak pedes jadinya empuk gitu enak. Dan ini katanya daun mint, aneh banget ya. Masa daun mint segini gini ya? Coba. Kayak daun pohon jepun. Nah, kalau kalian makan kimchi, ini bisa dibilang khasiatnya sama kayak Yakult. Jadi dari probiotiknya, bakteri baik yang bikin PUP kita jadi lancar. Aku suka makanan yang punya khasiat bagus untuk pencernaan. Karena aku tuh selalu rutin bangun pagi itu selalu nongkrong. Buang semua. Iya bener nongkrong. Selalu bangun pagi. Aku nggak pernah kayak di setengah hari itu siang-siang tuh rasanya pengen Oke. PUP itu nggak pernah. Kalau Dani selalu kita ke mall, kita kemana dia selalu ke WC PUP. Kebalikannya aku. Aku juga bingung dan aku merasa terberkati ya. Aku lancar gitu. Jadi setiap pagi selalu buang dan nggak pernah tengah jalan di tengah hari gitu. Mules gitu jarang banget. Soalnya emang bener-bener makannya banyak dan makan pedes. Tapi most of the time aku selalu lancar pencernaannya karena aku selalu suka makan kimchi, yogurt, buah, sayur. Aku sukanya di sini tenang, nggak terlalu rame, jadi enak banget Di sana suaranya kenceng banget. buat enjoy. Halo sayang. Halo, abis kerja ya? Widih. Sepatunya aku yang beliin itu. Enak nggak sepatunya dipakainya? Enak. Anjay. Pinter ya aku milih sepatunya ya. Oke, jadi pertama aku mau review dulu yang aku pesen nih guys sambil nungguin. Pertama ini yang the best of the best. Ini daging sapi yang paling empuk di sini. Lihat lemaknya banyak banget ya, itunya. Serat-seratnya. Ini yang the best banget di sini. Ini harus coba nih. Nah, sebenarnya makan daging satu gini aja terus sama minta nasi putih itu udah kenyang. Cuma karena kita keperluan vlog, jadi kita pesan agak banyak. Ini aku pesan pertama. Terus yang ini aku lewatin langsung ke sini. Lidah sapi, aku suka banget sama lidah sapi. Namanya usul. Nah, terus habis itu aku juga pesan yang ini. Ini juga enak nih, ribs ya. Tadi aku mau pesan wagyu, cuma wagyu udah biasa. Maksudnya aku udah tahu rasanya. Yang jarang tuh yang ribs gini sama lidah sapi gitu kan Korea banget gitu ya. Kalau wagyu kan Jepang ya. Terus aku pesan juga yang non halal. Nah, yang non halal aku pesan ada yang belly. Ini samgyeopsal, ini terkenal banget. Jadi samgyeopsal itu bisa dibilang daging yang salah satu daging yang paling digemari. Nah, banyak banget teman-teman aku di Bali, terutama yang sering nongkrong di Korean barbecue, selalu samgyeopsal pesannya. Terus habis itu aku juga pork ribs juga pesan nih yang ini. Ini namanya sol tolkol cholkon cholnikon. Apa sih Urinan. Gitu loh. Oke, jadi solontang ini dia beef. Dia yang aku bikin kemarin videonya di arirang yang warna putih. Ox bone soup. Jadi pakai tulang sumsum. Nah, ini tawar rasanya, dia nggak dikasih garam. Jadi ini bagus banget untuk kita side dish. Jadi kayak kuahnya kalau kita makan barbecue ini kan seret ya. Terus asin ya, udah rasanya udah kenceng. Jangan pakai sup yang rasanya kenceng lagi, misalkan kayak gini. Ini kan sup kimchi nih, kuahnya kental. Menurut aku kalau misalkan makan barbecue itu pesennya sup yang ini, yang tawar. Ini nggak ada rasanya, cuma itu kaldunya umami banget, rich banget. Dan ini terbuat dari sumsum tulang sapi. Seperti yang di video sebelumnya, arirang yang bungkus warna putih, mie kuah kesukaanku. Aku ngomong sambil ngiler. Terus pesan juga aku bibimbap. Ini namanya bibimbap. Nah, aku pesan kimchinya 2 lagi, jadi total 3 karena kita bertiga, 1 orang 1 kimchi. Kenapa? Karena kimchinya enak banget dan aku suka makanin kimchi sok gitu ya. Kayak gini nih aku suka nyemilin. Nah, di sini mau pesan kimchi lagi gratis, gak kena cas. Kamu dari pagi belum makan pasti? Ini yang the best nih. Lihat deh. Lihat deh itunya, serat-serat lemaknya gila ya. Gokil. Satu porsi kayak gini harganya 300.000 sepiring gini. Tapi worth it sih. Karena ini benar-benar wow. Cantik banget lihat. Ini jadi yang sapi, yang ribs, yang the best, yang empuk banget. Nah, kalau ini lidah sapi. Jadi nanti mbaknya akan masakin kita di sini. Sambil dimasak kita bisa sambil makan bibimbap dan ada supnya juga. Aku minumnya green tea. Sini, lihat. Bibimbap ini jadi minyak panas ya, hati-hati. Dan cara makannya adalah pas panas-panas disajikan langsung diaduk.
Nah itu sausnya namanya gochujang. Ini jadi bisa dibilang kayak hot plate gitu, semi-semi nasi goreng gitu ya kalau bibimbap. Karena dia di mangkok yang panas ini, dan kalau nggak diaduk nanti nasinya jadi keras di bawah dan lengket. Jadi rengginang bener. Jadi ini harus cepat diaduk. Ini informasi ya. Jangan sampai kalian mesen bibimbap terus kalian diemin. Di bawahnya jadi keras. Dan ini dia udah menjadi sebuah nasi goreng yang mantap. Oke, wah ini arangnya lagi ditaruh, lihat deh. Bagusnya dia bakarnya pakai arang asli. Ini namanya kalau di bahasa Jepang bincotan. Bincotan. Oke, kita cobain bibimbap. Masih panas ya. Tuh, baru didiemin bentar aja udah ada nasi yang keras. Jadi makanya harus cepat diaduk. Nasi sudah menjadi beras. Nasi sudah menjadi rengginang. Makan pakai sumpit juga bisa ya. Nih, tuh ngambilnya gini. Oke. Daging ronde pertama lagi dimasak. Wih, karena dia potongnya tipis langsung mateng ya. Jadi nggak perlu lama-lama juga nih masak kayak gini. Asal dia udah kecoklatan artinya udah mateng. Soalnya kalau dimasak terlalu lama juga nanti jadinya dia terlalu well done terus dia jadinya keras. Sambil nungguin mbaknya masakin kita mau cobain ini namanya ox bone soup. Nah ini nih di dalamnya ada dagingnya juga. Lihat ya, kuahnya itu putih. Agak di zoom ke sini. Ada kayak semacam miswa atau bihunnya. Dan ini ada daging. Ini dagingnya daging apa mbak? Sapi ya? Daging sapi. Ini kuahnya panas. Dan ini bener-bener tawar. Jadi makannya boleh pakai sendok, boleh langsung ini. Bener-bener tawar banget, rich akan kaldu banget. Jadi makanya kita kasih garam sedikit. Ini sesuai keinginan, jangan terlalu banyak. Sama lada, jangan terlalu banyak. Diaduk. Nah, udah sapi kita udah jadi nih. Tuh. Masih panas. Setelah ditambah garam dikit jadi enak banget. Pas gitu, cocok. Oke, yang ini adalah lidah sapi. Ronde pertama, daging pertama, lidah sapi. Tuh lihat ya. Jiggly gitu. Nah, ini cocoknya pakai ada sausnya di sini, gochujang. Jadi celup. Gimana ya? Lidah sapi itu teksturnya lucu gitu loh. Kayak klenyet. Aku suka banget. Teman-teman yang belum pernah makan lidah sapi harus cobain. Ini bisa juga dicelup ini di sini. Ini agak asam-asam gitu. Tuh lihat deh, asapnya kesedot ke corongnya ini. Tuh bisa dideketin, bisa dinaikin supaya bener-bener langsung kebuang keluar. Nah di sini waitersnya yang masak, mbaknya ini juga pinter masaknya, dia nggak terlalu well done ya. Jadi bener-bener medium. Kalau kita minta well done, dia bisa well done-nya sempurna. Kalau kita minta medium, dibikinin medium. Jadi bisa dibilang mbaknya ini kayak jago masak juga ya. Kenapa mbak nggak jadi chef aja mbak? Enak sekali. Nah biasanya makannya kayak gini. Jadi ambil selada, ini ambil dagingnya berapa gitu ya. Ini ambil kimchi, gitu ya. Ambil nasi atau ambil bibimbap ini juga boleh dikit. Tuh. Terus habis itu kalian bungkus kayak gini. Habis dibungkus, nggak usah terlalu sempurna, dilipet aja. Kalian celup di sini, kalian celup di sausnya ini, terus gini. Kuah yang tadi. Top. Oke, daging ronde 2 kita. Ribs itu bisa dibilang iga ya. Ini rib sapi, kita belum pernah masukkan rib sapi, kita cobain ya. Juicy, lemaknya langsung keluar, wangi ya, enak ya. Ini lihat ya, dalamnya ini kalau dibuka masih pink gitu. Ini kita cocol sambil resting, sambil kita makan yang lain. Nah lihat nih, sama mbaknya diaturin juga. Ini yang waktu itu adalah bawang garlic, bawang putih yang udah di grill, yang udah dipanggang. Ini bagus banget kalau makan daging sambil makan bawang putih yang udah dipanggang gini, biar gak darah tinggi. Gak pedes, aku suka. Doyan banget aku nih bawang putih ini. Dan bawang putih itu mengandung
Antibakteri, antivirus, bagus banget. Dulu aku pernah sakit demam, dulu banget tapi obatnya cuma makan bawang putih mentah tapi terus sembuh aku. Gak bohong, beneran. Inilah kenapa alasannya kita tuh tradisi makanan di negara manapun ada lalapannya, ada bawangnya. Kalau di Jepang ada daun bawang, ada wasabi. Itu gunanya ada manfaat kesehatannya. Ini kan harus balance, harus 4 sehat 5 sempurna. Ada kimchi. Sekarang kita coba pakai ini kembang kantil kan. Pakai daun mint katanya. Ini daun mint saya katanya. Kita ambil pakai bawang putih gini. Kayak terong. Ini yang ribs, daging yang ribs, kita lipat, celup-celup. Kalian pakai nasi putih juga bisa. Ini empuk banget. Ini bisa dibilang salah satu daging terempuk yang pernah aku makan. Dan lihat yang ini. Ini lebih empuk dari yang ini. Ini yang paling top, the best. Sampai-sampai mbaknya masaknya pakai ini yang baru, biar nggak kena rasa gosong dari yang sebelumnya dan biar nggak lengket. Sepro itu, sedetail itu. Saya senang makan di sini. Coba lihat. Seterusnya. Beda banget daging yang dimasak di atas batu bara atau areng. Batu bara sih. Nah intinya charcoal, bincotan. Wanginya beda gitu. Ada smoky flavornya gitu. Ada aroma-aroma asapnya gitu. Dan itu bikin jadi kayak lebih wangi, lebih sedap daripada dimasak di atas teflon. Nggak sampai 2 menit dimasaknya. Karena dia langsung mateng dan langsung medium rare. Dia udah mateng. Kalau medium rare tuh udah nggak ada bakterinya. Kalau rare ya masih bisa, nggak kurang mateng. Medium rare udah oke. Terongnya enak banget. Ini bagian ribs juga ya? Ya. Nah lihat deh. Premium ribs. The best di sini. Ini makannya untuk menikmati benar-benar cita rasa daging sapinya. Mana tadi? Oh ini dia. Cuma dikasih garam aja, cocol garam gini. Langsung hilang gitu, langsung hilang. Ini medium rare, bener-bener medium rare. Cuma dicelup garam aja ya, dia dimakan. Ini belum ada rasa. Langsung hilang. Belum. Ini nih, satu best. Semangkok gini 300.000. Cuma dikunyah-kunyah pakai lidah aja bisa langsung hilang ini. Udah, cuma kemarin masaknya medium, bukan medium rare. Kalau medium rare lebih mantap. Gila banget. Daging terenak yang pernah aku makan seumur hidup aku, fix. Ini cara kedua nih, ambil kimchi, ambil daging, celup garam sama pepper, ini. Sekali lagi ya, daging, cocol, kasih bawang, kasih kimchi, jadi satu kesatuan yang utuh. Kasih. Duar, tidur, mantap. Sebenarnya makan di sini nggak terlalu mahal. Misalkan pesan aja ini 1 sama nasi 2. Ini barengan makan sama bawang, sama kimchi, sama sayur, sebenarnya udah kenyang. Nah ini cabai yang udah aku grill. Dia makan cabai yang udah di grill tuh enak banget ya. Makannya gini. Lihat nih, saking juicy-nya. Daging sampai ada airnya. Wow. Ini arti dari sebuah daging yang benar-benar juicy. Ada jusnya, bukan minyak. Semua daging itu punya airnya di dalam dagingnya, ada cairannya. Ya makanya disebut daging itu juicy. Bukan minyak ya. Memang ada minyaknya dari lemak. Tapi yang ini yang lemak itu yang kayak minyak di atasnya ini yang bulat-bulat ini.
Tapi ininya tuh adalah jus dari dagingnya. Nih, airnya si daging, jusnya. Juicy, super juicy meat. Top banget. Ronde selanjutnya kita akan masak ini. Ini ronde selanjutnya, samgyeopsal. Dan cobain Dan, daging lidahnya dulu Dan. Gimana? Belum, maaf. Baru mau menuju OTW dulu. Ya, nggak profesional nih dalam memakai sumpit marumpit. Sumpitnya emang nggak enak mas. Oh iya bener, sumpitnya bentuknya pipih ya, Malah justru sumpitnya yang asli di Korea malah begini. gitu ya. Malah ya. Coba gimana Dan, yang pakai sayur Dan? Nggak mau batuk. Itu yang ini kalau Dan ini kebanyakan nonton film Korea nih guys. Jadi dia jago guys. Wih, mantap. Kamu kok pinter sih Dan makan gituan Dan? Cocok kamu Dan jadi orang Korea. Kan nyontek dah. Oh, Oke, ronde selanjutnya adalah jadi ini dua-duanya gyeopsal. Tempat panggangannya ganti baru ya, ganti baru dan jenisnya yang berbeda karena ini bakalan banyak minyaknya yang keluar dari lemak si samgyeopsalnya. Ini bisa dibilang enak banget samgyeopsal. Ini banyak dipesan sama orang juga nggak Mbak? iya kalau ini rekomendasi kita pokoknya yang ini Oke, yang lebih banyak. banyak orang Korea yang makan sini nggak sih? Banyak kak. Banyak ya. Iya. Nah, ini minuman kita, jadi minuman kita green tea. Terus ini ada bahasa Koreanya nih. Ini artinya, ayo jangan minum teh, minum soju. Tuh. Ya kan Dan? Banyak kok ketawa Mbak. Hah? Anda tahu gak? Wih, lagi balik-balik guys. Udah kecoklatan ya, mantap. Mbak udah lama Mbak di sini? Belum kak. Oh belum. Udah lama cantiknya tapi. Kan Aku kan cuma nanya, di sininya belum lama, tapi kalau cantik udah lama ya, gitu. Karena dari lahir kan. Oke, sudah hampir selesai. Kalau yang ini agak lama ya, jadi harus matang sampai ke dalam-dalamnya. Dia nggak boleh medium rare, dia harus well done. Tapi walaupun well done, kalau daging samgyeopsal ini nggak terlalu keras karena dia banyak lemaknya. Tuh. Oke. Ini udah jadi ya, tuh bagus ya ininya, burn marknya benar-benar rata. Jadi masaknya juga sempurna ya, matangnya nggak overcook. Ini namanya ogyopsal, itu samgyeopsal. Dalam bahasa Cinanya itu berarti samchan ya. Ini ogyopsal yang lagi diangkat nih, samgyeopsal. Itu cuma beda sama kulit sama nggak ada kulit ya? Iya kak. Itu bedanya, ada kulitnya sama nggak ada. Kalau di Amerika pork belly. Satu porsi, Mau langsung bakar? iya boleh. Satu porsi berapa harganya nih? Kalau itu 97 tapi sudah masuk sama saya. Oke, jadi sekitar 100.000 itu makan untuk berdua udah kenyang ini sama nasi. Jadi misalkan 100.000 makan samgyeopsal di sini sama nasi gitu satu. Terus kan ini kondimennya udah lengkap. Jadi makan gini aja nih. Tuh sama nasi gini. Ini nih. Ini. Bener udah puas. Oke, aku lebih prefer samgyeopsal daripada ogyopsal. Nah, terus yang samgyeopsal tuh teksturnya lemaknya lebih crispy. Kalau ini masih toeng gitu. Ya. Lagi. Sekarang mbaknya lagi bikin yang pork ribs atau iga. Ya ini masaknya agak lama, jadi dia ditaruh di terakhir. Mantap. Itu dimarinasi gochujang ya? Kalau ini saus buat yang ini udah. Oke, bulgogi ya. Ada layernya, ada layer lemaknya, ada layer atasnya sama dagingnya. Kasih cocol salt and pepper aja, ini udah enak banget ini.
Oh my god. Mantap. Pokoknya aku sering lihat di sini. Jadi ownernya itu orang Korea asli. Terus suka ikutan bantu-bantu nge-surfing dan ngejamu tamu. Terus bisa bahasa Indonesia. Yang ini sudah belum? Iya kan? Banyak sampai ketawa. Banyak sampai ketawa loh. Kalau di film-film Korea tuh kalau makan samgyeopsal gini itu sambil ngomongin bisnis. Contohnya salah satu film Korea yang aku suka tuh Meteor Garden. Kok ketawa lagi? Ini ribs. Nah ini ribs kenapa nih ada iganya nih, tulangnya. Dan ini adalah ronde terakhir kita. Jadi ini daging iga. Dia harus resting dulu sebentar. Cuma aku cobain satu aja nih. Wanginya ada kayak kecap-kecapnya gitu. Kayak soy sauce Jepang gitu. Manis. Bener kan aku? Empuk. Ini manis pedas. Makasih ya Mbak. Mbak namanya siapa? Mbak Devi, makasih ya Mbak Devi. Kalau kalian kesini cari Mbak Devi, bukan Bu Dewi ya. Kalau Bu Dewi yang kemarin di serial. Ini Mbak Devi. Ini rasanya pedas manis. Ini wangi. Empuk banget. Ini lebih empuk daripada si samgyeopsal. Karena ini lebih banyak daging. Kalau samgyeopsal itu dia banyak lemak. Astaga, aku nggak lihat ternyata di sini ada tutorialnya cara membuat sam. Tuh, ambil satu daun, tuh kayak gini. Oh, ternyata ini jadi semacam tutorial gitu ya. Kita udah tahu dari sebelum ada ini. Ya nggak ada? 안녕하세요. 김입니다. 수업 출거야. 넣고 쫄니까 seperepa처럼. Oh iya. bukan subscriber mau hilang lagi. Aku habis makan Korea tuh langsung kayak jiwanya tuh Korea banget. Oh mataku belum. Ya maaf guys. Ya itu tadi aku cuma ngasih lihat kisaran makan di sini tuh bilnya segini. Nah, ini cuma buat informasi aja. Tapi kalau kalian coba makan daging sama satu nasi itu lebih ekonomis. Misalkan dagingnya juga pilihnya yang nggak usah terlalu premium ya. Tadi kan premium satu porsinya 300.000. Ada juga daging sapi yang kayak cuma 80-90.000 tuh ada. Itu udah bisa makan berdua. Karena apa? Condiments-nya banyak. Yang dimaksud condiments tuh kayak apa tuh? Kimchi, terong, balado gitu-gitu tadi, ubi gitu itu banyak. Jadi dia dimakan sama nasi aja udah bisa. Kenyang Dan? Oke. Coba ceritakan pengalaman kamu dong Dan. Yang stupid, udah nggak bisa. Setiap syuting mukbang ini kamu jadi sesi apa? Cleansing ada. Sesi cleaning service. Oke, overall Nadia suka, Dani suka, aku juga suka banget. Ini salah satu restoran Korea yang terenak di Jakarta menurut aku. Nilainya berapa menurut kamu Beb? 8. Kamu Dan? 8 juga. Aku 8,5. Aku suka banget dan di sini aku rekomen kalau kalian ke Chunggiwa yang di Kokas, aku rekomen banget. Silakan coba. Nggak usah pesen yang premium banget. Kalian coba aja makan yang daging sapi yang cuma 90.000 kayaknya ada tuh tadi di menunya. Itu makan berdua udah enak. Maksudnya untuk makan nyobain ya. Kalau misalnya untuk kenyang mungkin dagingnya pesen 2 porsi gitu ya. Oh ya, jadi dagingnya pertama ada yang halal sama non halal ya. Jadi kalian bisa sesuaikan. Kalau kalian yang sensitif banget nggak mau makan di restoran yang ada dagingnya non halalnya, ya aku nggak rekomen untuk kesini. Tapi yang aku lihat di sini banyak juga kok yang makan sapinya doang gitu, nggak mesen yang non halal gitu, pesennya yang semuanya yang halal gitu. Bisa juga, tergantung diri masing-masing. Karena ini juga udah mulai rame, jadi aku mau closing. Terima kasih kalian sudah menonton mukbang kali ini, mukbang Korean food di Jakarta. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe, nonton video kalian sebelumnya. I love you guys so much. Tetap semangat terus, tetap happy terus, dan jaga diri kalian dimanapun kalian berada. And keep a smile on your face, and I'll see you guys in the next video. Cheers. Dadah, I love you guys.